Kalau tugas belajar itu adalah pemberian tugas belajar bagi PNS Kementerian Agama. Namun tugas belajar itu dibagi dua jenis juga. Oke. Ada tugas belajar beasiswa, ada tugas belajar dengan biaya mandiri. Kalau mekanisme kalau mulai tahun 2025 kemarin, Biro SDM sudah membangun sistem namanya SIM SDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Wite Tung Tien, Rahayu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tabi pun. Ya pun. Oke. Tabi pun itu salam khasnya masyarakat Lampung, Mas Fadlin. Sahabat religi, jumpa lagi bersama podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi. Ini baik, hari ini sudah hadir bersama saya salah satu narasumber istimewa yang datangnya lumayan jauh ya Mas, dari Jakarta. Mas Fadlin SSI, analis SDM aparatur ahli muda, Ketua Tim Pengembangan Karir ASN, bagian pemetaan dan pengelolaan kompetensi ASN, Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Mas Fadlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang ke podcast kita, karena sebenarnya kemarin sempat diskusi dengan teman-teman SDM, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang khususnya ini mungkin untuk internal ASN kita tentang izin belajar dan lain sebagainya. Dan pas banget hari ini kami kedatangan teman-teman dari Biro SDM dan kita bisa ngobrol bareng tentang mungkin tema besarnya tentang izin belajar ya. Baik, Mas Fadlin, ini judul tim kerjanya ini panjang banget ya. Kalau saya baca di Ketua Tim Pengembangan Karir ASN dan seterusnya, ini sebenarnya mengerjakan apa sih Mas di tim ini Mas? Oke, pertama saya sampaikan bahwa tim kami itu tim pengembangan karir ASN. Ya. Kalau bagian itu memang bagian pemetaan dan pengelolaan kompetensi ASN. Oh baik, jadi timnya tim pengembangan karir ASN. Baik. Kalau tiap hari kami mengerjakan proses pemberian tugas belajar bagi PNS Kementerian Agama, kemudian kami juga melaksanakan ujian dinas dan UPKP, kemudian kami juga menangani diklat atau pelatihan-pelatihan khusus untuk pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 dan tingkat 2. Oke, kalau tugas belajar itu tadi disebutkan Mas Fadlin itu seperti apa Mas? Kalau tugas belajar itu adalah pemberian tugas belajar bagi PNS Kementerian Agama. Oke, tugas belajar itu beasiswa misalnya gitu atau seperti apa? Oke, perlu saya jelaskan. Kalau duluan sebelum lahirnya KM 402 tahun 2022, memang di situ ada dua. Ada namanya tugas belajar, ada nama izin belajar. Oke, Namun baik. setelah terbitnya KM 402 tahun 2022, itu semuanya nama itu tugas belajar. Jadi tidak lagi izin belajar. Baik. Namun tugas belajar itu dibagi dua jenis juga. Ada tugas belajar beasiswa, ada tugas belajar dengan biaya mandiri. Ya, jadi sama-sama tugas belajar. Tetap tugas belajar. Walaupun biaya mandiri. Iya, walaupun biaya mandiri, tapi tetap disebut tugas belajar karena mungkin ada pertimbangan dari pemerintah. Kalau izin belajar mungkin nanti PNS tidak serius menjelaskan tugasnya, belajarnya. Tapi kalau disebut tugas belajar, ini kan suatu tugas yang harus diselesaikan dengan baik gitu. Oke. Kemudian kalau dulu zaman dulu namanya izin belajar. Dan untuk tugas belajar ini ASN ini harus mempunyai izin dari pemerintah. Ya, kalau di peraturan seperti itu. Seperti apa itu, Mas? Kalau untuk sekarang peraturan yang berlaku ya KM 402 tahun 2022 tadi. Baik. Itu turunan dari surat edaran Menpan nomor 28 tahun 2021 itu. Oke. Mekanismenya Mas, pengajuan tugas belajar ini seperti apa? Kalau mekanisme kalau mulai tahun 2025 kemarin, Biro SDM sudah membangun sistem namanya SIM SDM.com. Nah, jadi semua pengajuan mungkin tugas di-highlight belajar, ya, simsdm.com. kalau alamatnya simsdm.kemenak.go.id. simsdm.kemenak.go.id. Nanti dikasih tulisan ya Mas Ajis ya. Ya. Kemudian kami tindak lanjuti dengan terbitnya surat edaran Sekjen nomor 6 tahun 2025 tentang Juknis.
pemberian tugas belajar bagi PNS Kementerian Agama. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Mas, mekanisme pengajuan tugas belajarnya seperti apa, kemudian standar waktu penyelesaian, dan seterusnya seperti apa? Oke, mungkin kalau kaitan dengan pengajuan, mulai tahun 2025 memang menggunakan aplikasi. Jadi yang bersangkutan sendiri mengupload semua persyaratan-persyaratan. Salah satu persyaratan itu adalah harus ada surat pengantar dari pimpinan Satker minimal level 2. Bagi perguruan tinggi itu ada rektor. Kemudian ada juga harus melengkapi juga surat perjanjian tugas belajar. Kemudian harus ada juga akreditasi produk program studi dari BAN PT. Oke. Itu dari perguruan tinggi yang dituju. Iya, pergururan tinggi yang tempat kita betul. belajar. Iya, Oke. betul. Hanya itu aja syaratnya Mas Fadlin? Kemudian ada juga SKP 2 tahun, 1 tahun minimal bernilai baik gitu. Oke. Iya, itu. Kalau dulu seingat saya Mas, saya pernah membuat proses izin belajar. Saya selesai S2 tahun 2012. Iya. Izin belajar saya di tahun 2021. Oh, nggak bisa. Itu dulu bisa Mas. Itu benar nggak? Salah nggak Mas itu? Salah. Kalau pengajuan tugas belajar sekarang itu paling tidak begitu dia masuk di bangku kuliah itu langsung mengajukan. Untuk sementara kami memberi tenggang waktu itu paling tidak di semester kedua tuh paling lambat. Oh, baik. Jadi semester 2 paling lambat harus sudah memproses surat izin tugas belajar. Iya, surat Kalau tugas misalnya kelewat nih, sudah semester 3 baru mengajukan. Kalau semester ini dia S2 misalnya, nggih. Sebenarnya itu sudah masuk telat sebenarnya. Iya, tapi masih diproses nggak nih? Ya karena ini baru, kalau masih tahun 2025 mungkin akan kami proses ya. Oke, baik. Tapi kalau setelah ini mungkin akan lebih ketat lagi ya Mas? Iya. Tapi kalau yang dulu itu boleh loh Mas, izin belajar. Selesai kuliah dulu baru mengajukan izin Nggak belajar. bisa, itu pasti ditolak. Oh, kalau saya yang sekarang? Pasti ditolak. Ya. Oke. Konsekuensinya, seandainya lewat batas waktu yang ditentukan. Ya kalau ada pengajuan yang sudah telat gitu, biasanya kami memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan melalui satkernya, pimpinan satkernya ada surat penolakan. Kalau tidak punya izin belajar, artinya konsekuensinya apa lagi Mas? Tidak bisa dicantumkan gelarnya kah? Ya aturannya seperti itu. Oh, baik. Karena tugas belajar itu adalah harus melewati itu kalau di peraturan-peraturan sebelumnya. Dan ini berlaku untuk seluruh jabatan di semuanya lingkungan kementerian. Bagi PNS. Oh, seluruhnya bagi PNS. Iya. Kalau untuk pejabat fungsional, Mas, untuk pejabat fungsional ini apakah yang dibiayai oleh full beasiswa misalnya? Ini status jabatan fungsionalnya seperti apa? Oke. Berarti kalau memang nanti itu dibiayai oleh beasiswa. Itu kan harus diberhentikan dari jabatan fungsionalnya kan? Oh gitu. Ya, sementara. Ya, pemberhentian sementara. Tadi saya lupa sampaikan ya bahwa tugas belajar itu kan tadi ada 2 kan? Tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri. Baik. Tugas belajar beasiswa itu biasanya diberhentikan dari jabatannya. Baik. Diberhentikan dari jabatan. Tapi kalau mandiri tidak diberhentikan. Kalau mandiri tergantung. Kalau dulu kan kalau izin belajar di versi yang lama, di aturan lama itu kalau izin belajar tetap melaksanakan tugas sehari-hari. Tapi kalau di sekarang tugas belajar biaya mandiri pun dibagi 2 juga. Ada yang tugas belajar biaya mandiri tetap bekerja, ada yang diberhentikan juga dari jabatannya, tergantung pemerintahan yang bersangkutan, tergantung juga dengan di surat perjanjian tugas belajarnya. Ini sebenarnya kesempatan buat terutama para ibu-ibu ya. Biasanya ada ibu-ibu yang pindah ikut suami misalnya, ya kadang-kadang bisa diakalin itu dengan cara, misal kalau suaminya jadi duta besar di luar negeri ya, anggaplah di Mesir lah. Jadi sang ibu yang PNS ini bisa aja mengajukan tugas belajar ke Mesir dengan skema biaya sendiri dan dia diberhentikan dari jabatannya, itu bisa, bisa seperti itu. Tapi ada konsekuensinya. Setiap tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya, tukinnya, tunjangan kinerjanya dipotong sesuai dengan PMA 11 tahun 2019 tentang pemberian tukin. Ditukin lagi, dipotong berapa persen? 50% kalau di peraturan. Oh, 50%. Pemotongan itu dilakukan pas bulan ke-7, pada saat bulan ke-7. Pada saat bulan ke-7 ketika proses pembelajaran berlangsung. Iya, misalnya Bu Alif kuliah gitu dari
bulan pertama kuliah, ini kan diberhentikan dari jabatannya kan. Oke. Walaupun dia tidak bekerja, dia tetap menerima tunjangan full. Tapi begitu masuk ke bulan ke-7 itu dipotong 50%. Nah, seperti itu, Bu. Baik, kemudian apakah setelah selesai menjalankan tugas belajar bagi pejabat fungsional dapat langsung diangkat kembali ke jabatannya semula, Mas? Nah, kalau pengangkatan kembali ke jabatan fungsional itu kita tetap melihat mekanisme pengangkatan jabatan fungsional. Bagi yang tugas belajar, selama formasi yang memenuhi, dia tetap bisa diangkat kembali. Misal ini contohnya nih, misal di biro di Kanwil Kementerian di Kanwil Provinsi Lampung ada salah satu analis SDM aparatur muda misalnya. Dia tugas belajar dan diberhentikan. Selama kursi dia di situ tidak ada yang isi, misal tidak ada lagi fungsional muda yang baru. Jadi begitu yang bersangkutan selesai tugas belajar, pencantuman gelar, itu bisa diangkat kembali karena formasinya masih ada kan kursinya. Masih ada, betul. Ya, kalau sudah didudukin orang lain misalnya? Ya nunggu sampai ada formasi. Jadi ya, statusnya masih menggantung dong, Mas, kalau tetap, begitu. Untuk sementara jadi pelaksana dulu. Sementara. Agak rugi ya sebenarnya ya. Tapi rata-rata sih kalau untuk formasi itu biasanya selalu ada. Oke. Biasanya ada aja enggak. Baik, Mas Fadlin, ini kan banyak juga nih yang terjadi di lingkungan kita. Misalnya CPNS mendaftar dia menggunakan ijazah S1. Tapi atau sedang dalam proses penyelesaian misalnya ke pendidikan lebih lanjutnya. Ini bagaimana, Mas, supaya mekanismenya seperti apa supaya mendapatkan pengakuan atas ijazah tersebut? Kalau bagi CPNS yang misalnya mendapatkan ijazah lebih tinggi, biasanya kami kasih 2 perlakuan biasanya. Pertama ada namanya SKMI, surat keterangan memiliki ijazah. Ini dapat diberikan jika ijazah yang didapat itu persis diperoleh sebelum TMT CPNS-nya. Misalnya TMT Januari 2025 misalnya. Januari 2025. Berarti ijazah diperoleh sebelum Januari 2025. Misal Desember 2024, berarti itu diberikan surat keterangan memiliki ijazah. Surat itu nanti dapat dipakai sebagai persyaratan untuk pencantuman gelar nantinya. Ada juga kasus seperti ini. Misalnya ada CPNS nih, pada saat dia ikut CPNS atau lulus CPNS, dia sedang studi dan belum memiliki ijazah. Nanti setelah beliau yang bersangkutan dapat ijazah, nanti akan dibuatkan surat keterangan peningkatan pendidikan. Tapi itu ada syaratnya juga. Syaratnya apa lagi nih? Syaratnya jika ijazah itu didapat sebelum 1 tahun PNS. Jadi misal seperti ini, Bu. Misalnya dia CPNS 1 Januari 2025. Berarti PNS-nya 1 tahun kemudian. Misal Januari 2026. Ijazah itu didapat sebelum 1 Januari 2027. 1 tahun setelah PNS-nya. Sebelum 1 tahun. Sebelum 1 tahun setelah 100% PNS ya. Baik. Bisa diberikan surat keterangan. Mas, kembali ke aplikasi tadi ya untuk izin belajar tadi. Kenapa pemerintah menerbitkan atau Kementerian Agama menerbitkan aplikasi ini? Apakah ini untuk lebih memudahkan atau seperti apa? Baiklah. Kalau ini memang sudah lama dipikirkan, karena banyak keluhan-keluhan dari daerah. Keluhannya apa, Mas? Ya itu, misal sudah mengajukan, tapi kok tidak ada kabar gitu. Kapan terbitnya nggak ada informasi. Akhirnya dibuatkan sistem seperti ini. Jadi kalau dengan sistem seperti ini, teman-teman yang mengajukan itu bisa tracking sampai di mana prosesnya. Nanti SK tugas belajar nanti langsung kan di TTE oleh Pak Sekjen. Setelah TTE Sekjen, nanti yang bersangkutan sendiri bisa langsung download di akunnya masing-masing. Baik. Karena semuanya sudah serba digital kan nanti. Kemudian apalagi ada juga keluhan-keluhan bahwa banyak arsip-arsip yang tidak ada gitu. Misalnya dia sudah lama mengajukan. Dia sudah, yang bersangkutan sudah punya juga, tapi hilang misalnya. Ya kadang-kadang di biro juga ada beberapa yang tidak terarsip dengan baik, akhirnya kesulitan juga. Baik. Itu juga sih. Apakah ini juga mungkin salah satu cara pemerintah untuk dapat memotong birokrasi? Betul, setuju sekali. Karena kan banyak juga nih, Mas, oknum-oknum kita kan yang misalnya nitip untuk
oknum yang malas khususnya, Iya. malas untuk mengurus izin belajarnya atau surat tugas belajarnya ini, kemudian mempercayakan ini kepada temannya atau orang lain. Dan ini mungkin imbasnya banyak juga. Iya, betul. Makanya dengan ada aplikasi ini kan salah satu ini juga bentuk concern Kementerian Agama dalam digitalisasi semua Oke. proses. Digitalisasi layanan. Ya, Itu kan semua masuk proses. di Asta Protas Menteri Agama Betul. yang sekarang ya, Memang Mas, itu mungkin bukan cuma tugas belajar, mungkin Baik. semua layanan kepegawaian nanti kan dalam satu sistem nanti. Oke, di sistem oke, SDM. oke. Kemudian Mas Fadlin, terkait dengan jarak tempuh nih, Iya. kan banyak juga nih ASN kita yang tempat tugasnya atau tempat tinggalnya ada di daerah, Iya. yang tidak ada kampusnya, yang misalnya Iya. untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Iya. Apakah ini ada persyaratan khusus, Mas, untuk tugas belajar ini terkait dengan jarak? Sebenarnya kalau jarak, kalau di peraturan yang resminya itu sebenarnya kalau dia bentuknya PJJ atau pembelajaran jarak jauh itu bisa. Oke. Selama prodi PJJ tersebut mendapatkan rekomendasi atau izin dari pihak Kemdikbud atau dari pihak Kementerian Agama. Ini tergantung juga ya, kalau memang itu prodi umum itu harus dapat izin Kemendikbud. izin PJJ dari Kemdikbud. Tapi kalau prodi kaitan dengan keagamaan itu harus di Kementerian Agama. Contoh kalau di Kementerian Agama prodi PJJ itu baru di UIN Cirebon. UIN Sudah ada. Cirebon malahan Ya, ya. prodi PA itu sudah PJJ. Jadi teman-teman di Papua, teman-teman di Aceh mau ngambil prodi itu bisa tetap Bisa. bekerja karena itu kan prodi PJJ itu. Oke. Sama dengan kayak di UT itu udah terbuka. Itu juga, kalau itu kan sudah masuk kategori kampus PJJ kalau Oke, itu. kalau yang tadi Mas, yang kuliahnya harus offline, harus hadir. Nah, itu ada ketentuan jaraknya seperti apa? Sebenarnya kalau jarak itu apa ya? Kalau jarak itu kan selama dia bekerja di luar jam kerja itu bisa Bu, sebenarnya. Misalnya ngambil kelas karyawan kan bisa tuh Sabtu Minggu misalnya. Boleh nggak itu? Kalau berdasarkan Dirjen Dikti 02 itu sebenarnya tidak diperbolehkan sebenarnya Oke, gitu. oke. Sebenarnya tidak diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Harus tegas dong, namanya aturan. Ya kalau di saya itu sih tidak diperbolehkan, tapi Oke. kalau di KMA juga itu sebenarnya tidak diperbolehkan juga karena memang gini, harapan pemerintah itu maunya pada saat libur itu ya dipakai buat libur lah gitu. Sebenarnya seperti itu. Oke. Tapi kalau memang perkuliahan itu juga dianggap atau penting atau memang itu dapat peningkatan kompetensi ya, kami sih selama tidak mengganggu jam Jam tugas, pekerjanya bisa diterbitkan. Ya, artinya masih ada pertimbangan-pertimbangan humanisnya Iya, ya, Mas ya. betul. Baik. Kemudian apakah ada masa berlaku atau expired untuk izin belajar atau izin tugas belajar ini, Mas? Kalau masa tugas belajar itu kan ada aturannya. Kalau bagi S1 itu normal itu 4 tahun. Kalau S2 itu 2 tahun. Kalau S3 itu kan 4 tahun juga kalau sekarang peraturannya. Kalau masa studi yang diperkenankan untuk pencantuman gelar itu tidak melebihi, kalau untuk S2 itu tidak melebihi 4 tahun. Oke. Gitu. Kalau untuk S1 itu tidak melebihi 6 tahun, gitu pun dengan yang S3 itu tidak melebihi 6 tahun gitu kalau di Tidak melebihi 6 tahun ya. Ya. Baik. Kemudian Mas Fadlin, untuk ASN, nyebutnya gimana sih Mas? CPNS P3K. PNS P3K gitu ya? Iya. P3K juga bagian dari ASN. Iya. Betul gitu ya? Iya, betul. Oke, berarti saya nyebutnya PNS dan P3K. Iya. Kalau untuk P3K, apakah ini juga mempunyai hak yang sama untuk pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan, Mas? Misalnya ada jenjangnya, kenaikan pangkat, termasuk ketika sudah mendapatkan ijazah yang lebih tinggi gitu. Kalau untuk P3K kita kembalikan ke peraturan PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kalau di situ kalau manajemen P3K itu ada 9 aspek yang diatur. Apa enggak Mas 9 aspek? Sama kalau nggak salah itu penyusunan kebutuhan, kemudian pengadaan, kemudian penilaian kinerja, kemudian penggajian dan tunjangan, kemudian pengembangan kompetensi, kemudian penghargaan, kemudian perlindungan,
ada dua lagi saya lupa itu. Iya, oke. Kalau di situ memang ada ada pengaturan terkait dengan pengembangan kompetensi. Iya. Namun di situ pengembangan kompetensi bagi P3K P3K. hanya diizinkan maksimal 24 jam per tahun. Oh. Jadi Kalau untuk PNS, Mas? kalau untuk PNS sebenarnya belum ada aturan untuk memberi tugas bebas-bebas belajar. saja. Namun kami memang di akhir 2024 atau di awal 2024 kami memang pernah menyusun surat edaran waktu itu kalau nggak salah. Bagi P3K yang ingin mengembangkan kompetensi atau ingin kuliah, ya silakan aja kuliah selama tidak mengganggu pekerjaan kantor. Oke. Karena memang P3K kan memang perjanjian kerjanya kan harus tetap bekerja di situ. Terkait penerbitan tugas belajarnya ya belum bisa kami terbitkan. Oh, belum Karena ada belum ada aturan. peraturannya. Baik. Iya. Tapi ini seperti tidak adil juga ya, Mas, untuk kami P3K ketika mereka diizinkan selama tidak mengganggu jam kerjanya, tapi seperti dalam tanda kutip tidak diakui gitu ijazahnya nantinya untuk pengembangan kompetensi maksud saya. Ya karena memang pengaturan seperti itu tuh pengembangan kompetensi bagi P3K kan hanya masih terbatas hanya 24 jam per tahun itu. Ya harapannya kalau memang mau kaitan dengan tugas belajar buat P3K ya kita doakan mudah-mudahan ada perubahan pada PP yang mengatur tentang ASN. Iya, mudah-mudahan karena ini kan peraturan ini kan dinamis ya, Mas. Iya, betul. Setiap tahun bisa berubah. Mas Fadlin, ini kan peraturan maksud saya KMA 402 tahun 2022 ini kan mulai aktif diberlakukan di tahun 2025 ini. Atau sejak tahun 2002 tersebut? Sejak bulan April 2022. Sejak bulan April 2022. Iya. Kalau yang sudah terlanjur ini, Mas, yang sudah terlanjur mungkin sebelum peraturan ini terbit atau mereka tidak tahu terkait dengan adanya KMA ini, mereka sudah melakukan proses belajar, mereka sudah melakukan studi tapi belum mendapatkan izin belajar sampai dengan sekarang misalnya. Tadi kebetulan mungkin salah satu peserta sosialisasi yang di atas itu ada juga yang seperti itu. Kemudian itu salah satu kasih di ke kota metro yang tadi sempat diskusi sebentar bahwa izin belajarnya belum terbit. Padahal dia sudah selesai masa studinya di tahun berapa gitu. Nah, ini gimana Mas solusinya? Kalau yang seperti itu kami juga harus harus memang ya kita hanya bisa ngajukan ke BKN saja gitu aja. Jadi ini prosesnya sebenarnya bukan internal di Kemenak aja ya Mas, Ya. ke BKN ya. Ya, kalau kira BKN memberikan pengakuannya ya dengan senang hati kami juga senang gitu. Iya, bisa membantu teman kita ya hanya bisa Mas seperti ya. itu, hanya bisa kami Oke. mengusulkan. Memang kemarin rame kalau kita singgung pidatonya Pak Judan Arif itu, Oke. kepala BKN memang semuanya kan akan diproses pencantuman gelar semuanya. Oh iya. Kalau kami dari SDM ya tetap kalau kita berpatokan pada surat edaran nomor 3 tersebut ya kita kembalikan ke peraturan sebelumnya seperti itu. Baik. Kalau di peraturan internal kita kan di KSJ 40 tahun 2024 kalau nggak salah itu salah satu syarat untuk pencantuman gelar itu tetap harus melampirkan SK izin belajar atau SK tugas belajar seperti itu. Baik. Ya, Tapi kalau sekarang ada yang mengajukan izin belajar tapi sudah lewat, ya pertanyaannya kan siapa yang tanda tangani nanti? Karena itu kan sudah lama, kan nggak mungkin keluar, nggak mungkin terbit SK tugas belajar sementara dia sudah expire, itu nggak bisa. Iya. Tapi kan kasihan Mas. ya itu nanti kalau itu paling kami usulkan aja ke BKN. Iya, seperti tapi itu. tetap diproses lah ya, tetap diupayakan untuk Ya. teman-teman di Biro Ya. SDM ini tetap berusaha untuk membantu gitu ya, Ya. teman-teman ini khususnya yang punya kendala seperti ini. Ya. Kadang-kadang itu kalau saya sih males ya. awalnya males, lama-lama expired kelabasan gitu, waktunya habis, dunia tidak punya waktu untuk dapat mengurus untuk surat tugas belajar ini. Baik, Mas Fadlin, ini lebih lanjut kami pengen juga dengar dari Mas Fadlin tentang pengembangan karir ASN. Ini apa sih Mas? Ini kayaknya menarik nih. Pengembangan karir ASN itu seperti apa sih? Oh ya, bentuk pengembangan karir itu bisa berupa promosi, mutasi, itu kan salah satu bentuk pengembangan karir sebenarnya. Iya. Pengembangan karir itu promosi, mutasi. Iya. Kemudian untuk peningkatan kompetensi ASN itu dengan cara apa? Ya kalau peningkatan kompetensi ASN itu jelas dengan pelatihan. Dengan pelatihan. Pelatihan. Kalau pengembangan kompetensi kan ada dua ya.
ada bisa melalui pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan klasikal atau non klasikal. Yang kedua ya melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan ini kan adalah dengan pemberian tugas belajar. Kalau klasikal non klasikal, kalau klasikal misalnya diklat-diklat atau pelatihan kepemimpinan administrator, pelatihan kepemimpinan kelas itu kan bentuk klasikal. Kalau non klasikal kan bisa berupa diklat-diklat. Bukan, kalau non klasikal itu bisa berupa studi banding. Oh iya, katanya nggak boleh lagi. Ya kalau ada anggaran tersedia, tapi itu bukan berarti tidak. Gitu. Iya. Bisa dengan coaching atau mentoring. Iya. Bisa juga dengan seminar-seminar itu kan bisa juga ditempuh. Workshop. Iya. Oke. Mas, kalau di tim pengembangan karir ASN itu yang dikerjain apa aja sih Mas sebenarnya? Kalau pengembangan karir ASN ya itu tadi, pertama pemberian tugas belajar, kemudian ujian dinas dan UPKP, kemudian pemberian usulan atau pemberian usulan untuk PKN tingkat 1, tingkat 2 itu kalau di untuk pelatihan. Ya gini juga termasuk tadi saya lupa sampaikan di awal ya. Untuk pemberian tugas belajar itu kalau di Biro SDM di pusat itu hanya khusus untuk S2 dan S3 dan S1 di lingkungan unit Selonstu pusat. Tapi misalnya kalau teman-teman ASN ingin melanjutkan studi ke S1, pemberian tugas belajar itu hanya cukup di Kepala Kanwil Kementerian Agama. Kalau di perguruan tinggi itu oleh rektor. Seperti itu. Kalau untuk talent pun bagian tugas dari tim pengembangan karir. Ya, kalau bicara tentang manajemen talenta memang sampai saat ini Kementerian Agama belum ada peraturan resminya. Oh, baik. Namun kami dari Biro SDM sendiri sudah lama menyiapkan itu. Cuma mudah-mudahan goal tahun ini ya. Rancangan sudah ada, sudah kami siapkan, yaitu rancangan berupa draft keputusan Menteri Agama tentang pola karir dan manajemen talenta. Kalau salah itu judulnya. Betul. Kami Karena siapkan. Tahun 2024 ya kalau nggak salah itu 2024 ya, Iqbal ya, itu pernah kita mengikuti talent pool. Ya. Kayaknya seluruh ASN lah yang sudah golongan tertentu lah, mungkin karena adanya keterbatasan ruang di BKN dan seterusnya, jadi tidak semuanya bisa mengikuti talent pool gitu. Tapi sampai sekarang kita juga belum tahu tuh Mas hasilnya seperti apa. Padahal udah GR banget, nilainya tinggi gitu. Sebenarnya itu perlu kami koreksi mungkin ya. Iya. Itu bukan talent pool namanya. Bukan itu ya. Mungkin pemetaan kompetensi. Oh baik. Kalau boleh saya ada waktu nggak untuk jelaskan sedikit tentang. Boleh. Sebenarnya kalau talent pool itu adalah bentuk pelaksanaan sistem merit yang lebih tepat sebenarnya kalau talent pool. Merit system. Iya. Karena talent pool itu ada beberapa aspek yang diperhatikan, terutama aspek kinerja dan potensi. Kinerja itu kalau boleh kita bentuk sumbu XY, kalau vertikal itu kinerja, potensi itu horizontalnya. Jadi nanti kalau di talent pool itu akan dibagi pegawai atau PNS yang mendapati kotak 9 itu yang akan dipromosi. Bagi kotak 7 dan 8 pun bisa dipromosi, tapi tetap ada diberikan waktu kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya. Bisa di kotak 9 nanti kan kita PNS itu kan nanti akan dipetakan, dikelompokkan dalam 9 kotak. Iya. Ada kotak 1 sampai kotak 9. Saya ada di kotak 10, Mas. Seperti itu. Gaya banget ya, Putri. Jadi aspek yang dinilai itu yang pertama adalah itu kinerja. Oke, baik. Jadi yang menempati kotak 9 itu yang pertama otomatis dia yang kinerja itu ya sangat baik gitu. Atau baik sekali. Itu yang kotak 9. Oh, itu kotak 9 maksimal. Ya, tertinggi. Aku kelewatan dong kemarin. Itu juga potensi. Jadi sebenarnya di potensi itu ada beberapa aspek ya. Iya. Pertama hasil asesmennya, hasil asesmen pemetaan kompetensi. Kemudian pendidikan juga, tingkat pendidikannya dia S1, S2, S3 itu beda-beda, ada bobot tersendiri. Begitupun dengan riwayat jabatan juga dinilai juga, ada bobot tersendirinya. Riwayat jabatan, kemudian golongan, kemudian masa kerja, termasuk usia juga tuh diperhatikan kalau nanti pada saat menyusun talent pool. Semakin tua semakin masuk kotak mana nih, Mas? Oh ya, justru kalau usia yang tinggi itu ya yang muda.
kan nanti ada usia juga. Kalau lebih muda itu lebih tinggi bobotnya. Iya. Untuk menjadi kan namanya talenta kan Iya, justru iya. kan orang yang berbakat. Iya, Otomatis yang muda itu yang diperhatikan. Yang tua-tua disingkirkan. Oh, jangan. Kan dia disingkirkan. Bahaya. Kan ada bobotnya, ada Iya, bobot betul, tersendiri. betul. Kalau misalnya begitu ya ada bobotnya sekian, ada bobot tertentu seperti itu. Begitupun golongannya. Betul. Itu dia pendidikannya. Kalau memang pendidikannya tinggi ya bobotnya lebih tinggi nanti. Iya, betul. Setelah itu ada persentase bobot, nanti akan dihitung semua ya. Dari situlah nanti setelah dihitung semua, dia nanti masuk kotak berapa nih? Apakah di kotak 9, kotak 7, atau kotak 8 seperti itu. Iya, betul. Berarti kalau saya tadi di kotak 10 berarti di luar itu ya. Iya. Enggak. Melompat itu Iya. coba Mas. Iya, seperti itu. Mas, untuk satker Iya. di luar Kementerian Agama deh. Iya. Itu kira-kira yang sudah menerapkan merit system ini kementerian mana tuh Mas? Kalau Kementerian Agama kan sedang menuju nih kalau saya perhatikan. Oke. Kalau untuk kementerian lembaga ya, Betul, Kementerian kalau Lembaga. kementerian lembaga itu yang pertama kali melaksanakan talent pool ya Kementerian Keuangan. Oh, dan mereka sudah berjalan ini. Udah lama dari 2016 mereka. Oh, kok kita enggak ya Mas? Kok enggak? Ya kalau Permenpan sendiri, kalau Permenpan itu ya Permenpan 3 tahun 2020. Kalau di Permenpan sendiri 2020. Kalau di Kementerian Keuangan itu dari 2016 sudah terbit mulai berjalan. keputusan Menteri Keuangan ya. Kalau nggak salah luar biasa, ya. saya lupa nomornya itu. Itu sempat kami pelajari dan menjadi acuan kami juga untuk menyusun manajemen talenta pada Kementerian Agama. Kalau di Kementerian Agama sebenarnya sudah ada yang mulai merintis. Iya, betul. Makanya saya bilang menuju. Kalau yang mulai merintis itu teman-teman di Inspektorat Jenderal. Oh, Kalau nggak salah dari tahun 2024 itu sudah mulai ada talent pool di sana. oke. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit ya tentang Iya. Ditjen. Ditjen itu manajemen talentanya berlaku khusus untuk para auditor. Oke. Jadi kalau di sana tuh Bapak Ibu kalau untuk untuk yang diizinkan untuk ikut uji kompetensi atau kenaikan jenjang, dilihat dulu nih dia kotak mana nih. Kalau di kotak 9 dia diutamakan untuk didahulukan untuk naik jenjang ke auditor lebih tinggi. Betul. Misalnya kalau di auditor muda, ada beberapa auditor muda yang ingin naik ke auditor madya, dilihat dulu mana yang kotak 9 itu yang didulukan untuk UKOM. Iya. Ujian kompetensinya. Iya, seperti itu. Betul. Dan lumayan bagus sih kalau Iya. saya. Ini bicara tentang kepegawaian dengan Mas Fadlin ini menarik ini. Ini kita coba ini Mas. Perbedaan atau keunggulan lah dengan manajemen talent pool ini dengan sistem yang lama itu apa Mas Fadlin? Ya kalau berdasarkan Permen 43 itu ada banyak lah ini keuntungan. Pertama kan masing-masing PNS kan sudah bisa memprediksi karir dia itu akan kemana nantinya. Ada kepastian karir gitu. Ada kepastian karir. Kemudian alasan berikutnya kalau di jalan Kementerian Agama tidak lagi sulit untuk mencari calon pemimpin itu. Karena sudah ada datanya semua, sudah ada talent pool-nya. Talent pool kan itu isinya kan orang-orang yang berbakat, kinerja tinggi dan berpotensi. Betul. Sehingga kalaupun ada nanti posisi kosong ya udah mana nih kira yang bagus ininya potensi dan kinerjanya itu tinggal dia yang diangkat. Yang mudahnya kan seperti itu. Iya, dan yang paling penting adalah ada kompetisi yang sehat di sini. Betul. Teman-teman ASN jadi bersemangat untuk meningkatkan kompetensinya. Betul. Betul sekali. Jadi teman-teman akan bersemangat untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja. Betul, kinerja mungkin, juga ya. Betul. Mungkin sebelumnya dia kerjanya biasa-biasa aja, tapi ketika ada talent pool, kayaknya saya harus ini nih. Harus melewati target terus ini setiap apa yang ditetapkan kinerjanya, rencana kinerjanya sekian ya dia akan tetapkan karena dia kan akan berusaha untuk mendapatkan itu kinerja yang baik sekali atau sangat baik gitu. Betul. Mas Fadli, ini saya sebenarnya masih panjang pengen bincang-bincang tentang talent pool ini menurut saya menarik karena ini salah satu mungkin salah satu cita-cita atau harapan dari teman-teman yang punya kompetensi dan mereka belum mendapatkan perhatian yang layak lah dari pimpinannya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan talent pool ini nantinya bisa menjadi benar-benar diberlakukan ya di Kementerian Agama ya. Justru itu kewajiban Kementerian Agama itu. Iya, itu kewajiban Mas Fadli dan teman-teman. Karena dulu sempat disusun roadmap-nya, manajemen talenta itu sempat disusun dan mungkin sudah ditetapkan ya di masa Gusmen itu sudah ada. Cuman belum dieksekusi aja. Dan memang kalau berdasarkan timelinenya itu
di tahun 2025 ini memang kita harus susut, tapi agak memberatkan itu karena talent pool itu sendiri atau sistem manajemen talenta itu sendiri sebenarnya banyak infrastruktur yang harus ada. Oh, betul. Dan Misalnya ini nih, mungkin kita belum kalau boleh berhenti, jelaskan ada banyak lagi nih. Pertama harus ada standar kompetensi jabatan. Jadi semua jabatan itu harus ada standar kompetensi dan itu ditetapkan oleh keputusan Menteri Agama. Iya. Kemudian sistemnya harus juga ada karena kalau nanti talent pool jadi semuanya kan serba computerized gitu. Iya. Dan mungkin SDM kita juga masih banyak yang belum siap ya. Betul. Baik Mas Fadlin, saya kira mudah-mudahan perbincangan kita hari ini tuh semakin memotivasi teman-teman ASN untuk lebih meningkatkan kompetensinya. Nggak susah lagi untuk ngurus izin belajar kan Mas, sudah ada aplikasinya. Sekarang sudah terbuka semua. Oke, satu terakhir Mas, himbauan lah untuk teman-teman ASN yang akan memproses izin belajarnya dan meningkatkan kompetensinya ini. Oke, kalau boleh ini mungkin closing statement ya. Yes, closing statement. Harapan saya kepada seluruh ASN Kementerian Agama agar terus tingkatkan kompetensi dan kinerja. Karena terus terang, walaupun pimpinan kita nggak bicara di depan umum atau tidak menceritakan, tapi dalam hati pimpinan itu ada penilaian masing-masing. Pasti ada penilaiannya terhadap anak buahnya itu. Si A ini kinerja bagus itu ada dalam benak pimpinan. Jadi harapan saya tetap terus untuk tingkatkan kinerja dan kompetensi. Karena itu nanti kan akan jadi penilaian khusus. Baik. Apalagi dengan terbitnya Undang-Undang 20 tahun 2023 ini, nanti kan ada manajemen talenta nasional. Oh. Jadi bukan sebentar lagi nih ya Mas. Justru sedang digodok ini. Bukan tidak mungkin nanti jika misal nih posisi-posisi strategis Kementerian Agama itu diisi oleh kementerian lain. Karena misal di Kementerian Agama kurang stok talent, bisa jadi diisi oleh orang dari luar. Luar biasa. Begitupun sebaliknya, jika Kementerian Agama punya banyak talenta, bisa jadi orang-orang Kementerian Agama nanti yang akan mengisi posisi-posisi strategis pada kementerian lembaga lain. Jadi harapan saya tetap tingkatkan terus kompetensi Anda dan kinerja Anda. Gitu. Baik. Terima kasih Mas Fadlin untuk bincang-bincangnya pada hari ini. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat bagi teman-teman ASN kita. Terima kasih. Dan selamat kembali. Kapan nih kembalinya, Mas? Besok. Oh, besok. Baik, selamat jalan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi ya, Mas Fadlin. Baik, sahabat religi, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Mas Fadlin, analis SDM aparatur ahli muda, Ketua Tim Pengembangan Karir ASN di Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih, jangan lupa untuk tetap saksikan Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.